Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya yang di bulan Ramadan ini Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran yang mulia mengatakan bahwa semua manusia akan menjalani beberapa alam kehidupan. Adapun alam kehidupan yang pertama adalah alam ruh. Di alam ruh inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh manusia dengan warna yang putih bersih. Kemudian selanjutnya manusia akan memasuki alam kehidupan yang kedua, yaitu setelah ruh itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam rahim seorang ibu. Alam ini disebut juga sebagai alam janin atau alam rahim. Setelah cukup waktunya berada di alam janin, maka manusia akan muncul ke dalam kehidupan yang ketiga, yaitu alam dunia. Di alam dunia inilah baru manusia mengembangkan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu harus mentaati aturan main yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bila manusia sering membangkang dengan tidak melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruhnya akan mula berwarna putih bersih, itu dapat menjadi keruh. Bahkan bukan tidak mungkin menjadi hitam. Dosa membuat hati menjadi hitam. Demikian Rasulullah SAW pernah bersabda. Tetapi sebaliknya, bila manusia selalu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ruhnya akan tetap berwarna putih bersih. Dan bila manusia ini di samping menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ia juga taat melaksanakan segala perintahnya, maka ruhnya akan berwarna putih bersih mengkilat. Hadirin rahimakumullah, setelah masa penugasan terakhir, yaitu saat manusia itu mati, maka manusia akan hidup di alam kehidupan yang keempat,
yaitu alam kubur atau alam barzah. Disinilah semua manusia menunggu komando dari malaikat Israfil untuk kembali ke dalam alam asalnya semula, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan sampai sejauh mana ketaatannya dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Salah seorang sahabat, yaitu sahabat Umar bin Khattab, beliau berkata, hitunglah dirimu sebelum dihitung nanti, dan timbanglah dirimu sebelum ditimbang nanti. Para hadirin, ibu bapak yang berbahagia, marilah kita renungkan dengan hati yang jernih, bagaimana kiranya perbedaan warna ruh kita pada saat kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ruh kita itu bersih, putih, mengkilap, ataukah penuh dengan noda-noda hitam? Bila warna kita pada waktu kembali itu tetap putih, yaitu sama seperti pada saat pertama kali diciptakan oleh Allah, ini berarti kita tidak akan termasuk orang yang merugi. Tapi sebaliknya, ketika mula kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci bersih, putih suci bersih, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hati yang hitam, ruh yang hitam, inilah orang-orang yang rugi. Ibu bapak yang saya hormati, dalam kesempatan pertemuan kali ini, marilah kita semuanya untuk muhasabah terhadap diri kita sendiri. Apalagi di bulan Ramadan ini, pertama kita melaksanakan sholat tarawih, marilah kita berbanyak muhasabah kepada Allah terhadap diri kita sendiri, supaya bagaimana supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci bersih. Ibu bapak yang saya hormati, marilah kita pergunakan kesempatan ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan untuk mensucikan diri kita, untuk tazkiyatun nafs, membersihkan hati-hati kita sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan suci bersih, seperti kita lahir ke alam dunia ini dalam keadaan suci bersih. Mudah-mudahan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita ditambahkan kesehatan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kultum pada kesempatan hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk saya, umumnya bagi yang mendengarkan. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.